Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa lo ya, like and subscribe. Karena subscribe itu tidak bayar lo, gratis. Dan subscribe, kalian bisa bantu support channel ini terus untuk upload video-video yang kalian inginkan. Thank you, best friend, I love you. Mama ngelakuin ini tuh supaya yang terbaik buat Dede. Oke, buat sekolah ini ya. Pertama ya. Ingat gak lu yang gue ceritain kemarin di podcast malam? Nanti Alasan gue kawin itu pertama gue udah capek nyari duit. Gue udah istilahnya udah totohan capek lah. Yaudah gue mutusin buat kawin. Ternyata itu tuh salah. Kalau kata gue ya. Tapi terserah sih. Kalau lu gara-gara capek buat nikah ya gak masalah. Tapi menurut Sama gua aja. nikah tuh bukan permainan, Beb. Iya. Justru gua udah pernah mengalami menikah dan maksudnya gua juga menikah itu bukan hal yang mudah menurut gua. Sakit hati, patah hati, semuanya tuh bahagia, senang itu tuh gak bisa main-main sama pasangan. Pasangan lo kita nggak tahu cover manusia tuh tulus apa enggak. Iya. Bener sih, bukan so mematahi atau kita belajar dari pengalaman hidup masing-masing. Kita sama-sama belajar, jangan pernah jatuh cinta karena satu hal yang menurut lo suka. Kita harus tahu dulu hatinya. Kalau hatinya gak bisa berusaha gimana? Karena laki-laki itu susahnya itu berjuang, berusaha itu. Coba ketika lo nanti udah tua kayak dia, lo mau gak ditinggal? Mau kalau digituin nikah yang pertama ini gitu loh. Kita bahas ajab aja lah. Oh my god. Besok-besok Karena karma tuh karma tuh dia karmanya cepet lu gak tahu. Karena karma cepet. Karma lu cepet banget. Karma cepet banget. Coba karma ke gua enggak lama, tapi nggak to the point sih si karma. Cuma ya kalau cepet banget. Karma kalau gua bisa minta lu jangan datang ke gua ya. Karma datangnya kan, lu juga mencoba buang aja buang karma. Nanti kalau udah datang ke pintu lu bilang nggak terima. Gak terima tamu kan. Lu pikir lu bisa begitu nasib gua? Nggak ada. Tapi ya udahlah, saran dari gua jangan pernah nyuruh orang lain cerai karena itu nggak baik banget. Laki-laki bisa mampu menikahi berapa cewek, Beb. Kasarnya kalau dia memang mampu, kalau misalkan Yang dia nggak mampu, kalau lu nggak mau di madu sama dia, lu yang mundur. Udah. Jangan sampai lu nyuruh nyerahin itu yang pertama karena itu nggak sorry, itu istri sah. Gak etis banget ya. Lu kasarnya mau siri aja nanti udah seribet ini apalagi jadi istri sah. Buat yang kedua tolong memperhatikan posisi Anda ya. Nanti dikira-kira kita nanti yang kedua setelah podcast ini. Amin. Ya gua lahan janda, gua mau bebas. Enggak, obrolan podcast harus memang nyambung. Anggaplah kita sebagai salah satu bintang tamunya. Baca. Tapi keluarga tahu nggak? Lu kayak gitu tau gak sih? Enggak. Nggak ada yang tahu. Kalau seandainya dengan Podcast ini di YouTube semua orang tahu. loh. Ya, Apa yang enggak gua pengen lo dari hati lo apa yang bakal lo sampein setelah semua yang lo lakuin itu salah. Kalau misalnya keluarga lihat nih gitu. Iya. Semua ya keluarga, orang yang lo teman, sayang, orang yang pacar, sayang. sama Soalnya suami YouTube lo. tuh dilihat sama Ini semua publik. orang, gitu. YouTube ini publik. Tinggal bilang aku siap yang ngerti aing. Aing macan. Aing mau. Aing macan. Aing yang bikin siapa gitu kan. Beb, berarti lo ada masalah dong dalam keluarga. Iya. Makanya lo bisa kayak gini. Karena gue ngelihat, aku paling disayang banget sama ibu aku, sama mami aku. Mama bapakmu kan cerai. Sama, Gue juga sama, tapi dari Sama kita gue berkenal. punya orang tua yang misalnya bad juga. Tapi orang tua gue masih bisa kayak ngebatasin kenapa lo harus beruang lingkup sendiri. Ngerangkul lo gimana caranya biar kita nggak jadi kayak gini. Gini loh. Lu pasti punya titik kelam lu yang berontak, tapi akhirnya lu mikir sendiri, lu harus keluar dari circle itu, lu harus lebih baik, lu harus punya seenggaknya kemampuan yang lu bisa gitu loh. Tapi lo sayang kan sama orang tua lo? Iya. Sayang kan? Sayang. Tapi lo gak berhak ngomong kayak tadi. Sedih banget ya. Gue ngingetin aja karena gue udah kehilangan gue sayang dan itu tuh nyesel banget. Lu paham gak sih kayak ngebesarin anak tiba-tiba gagal kayak gue? Iya sih, makanya kan sempat pas aku udah berhenti kayak gitu, Hah? ada yang pakai foto aku kan Heeh. di aplikasi itu. Terus salah satu paman aku dia pakai aplikasi itu juga. Terus dia nanya ke aku, "Neng, iya foto Neng lain gitu kan."
Oh, terus gimana? Terus Ini kamu- foto, jadi yang nggak tahu Sunda, ini foto kamu bukan gitu. Aku jawabnya les mah enggak. Oh bukan, karena orang bisa nyuri foto kita kemana aja. Ya karena dunia maya itu, Di Twitter contohnya, gua nggak main Twitter ya, gua nggak pakai akun Twitter. Tapi banyak banget foto gua. tapi gue juga ada sampai kasus penipuan yang pakai foto aku Nah, dan jadi tiba-tiba ya. ada orang yang dulu ngubungin manajer aku sebelumnya, kalau ada yang pakai ini penipuan sekian ternyata Beb, bukan hanya BO aja Tete, kita juga emang foto tuh harus hati-hati. Yang jangan disantet lah kita mah. Emang apa sih nggak boleh? Udah begini bukan masalah. Karena aku sampai nyamperin orang itu kan. Iya. Maksudnya apa pakai foto aku gitu. Oh, tapi Oh, kamu lu tahu pura-pura siapa? lu jadi klien gitu. Ya, aku pernah Oh. aku itu sama aku di chat kan ketemuan di hotel apa ya? Hotel itulah pokoknya Gila ya, ada ya. Bro. Sama aku disamperin, dicaper tuh sama aku tuh. Ah, Beb, tosok main Oi. ya. 10 juta Beb, akhirnya mah. Keluar lu duit 10 juta ini gimana? Nah, itu nama baik kok itu Ya, sampai tapi Jangan main tangannya gue juga. Baik-baik loh. sampai si bapak juga nanya kan gitu, benar nggak gitu kan? Si bapaknya tak orang Si mana? bapak itu orang mana? Si bapak teh? Bapak Abi. Oh, bapak Ye. Bapaknya. Jadi sekarang lu udah berhenti, lu punya usaha. Sekarang usaha lu udah lumayan maju lah ya. Alhamdulillah sih. Dari konten ada, figuran lumayan ramai. Figuran berapa sih Beb gajinya? Ada yang 300. Lu mau cuma lewat-lewat doang kan? Ya, sampai sih. Ya, Capek sih enggak, tek beberapa kali Tek doang. di tek Paling dia doang. jalan-jalan doang, capeknya tuh kayak maraton. Dari pagi karena sampai malam kan. Iya, karena figuran tuh kasarnya harus Berarti udah lumayan lah ya usahanya. Gua aja kerja, apalagi capek baru bangun, gua langsung pergi lagi. semua orang kalau misalkan timingnya semangat pasti akan kaya raya. Iya. Kerja aja dulu, lihat aja ntar hasilnya gitu loh. Tenang Beb, kalau elunya tulus Semangat. sayang sama anak pasti Rezeki lu ada aja. Gak akan pernah Anak mati. aku rezeki kok. Titipan ya, kayak kadang-kadang ada salah satu orang yang kayak gak Berkira bersyukur banget. paket, titipan. Tapi gue tuh salah satu titipan Tuhan yang diciptakan oleh mami gue. Oh, thank you mami. Udah Mami. bikin anak yang jeprus ini mami. Mami jangan malu, tapi gue selalu nggak pernah malu. Yang penting kalau ada orang pakai masker ya dek. Anjir. Jadi aku sempat ngomong ke mama, aku kan dituntut supaya dia sebulan pokoknya mah harus Oh jadi mama lo sama matok ekonomi sama lo. Ya, mungkin berat di sisi diperes lain. guys, diperes. Tapi Gak baik juga sih. orang tua kalau anaknya udah kerja biasanya Kalau mama gua enggak kayak gitu sih. kalau orang tua biasanya kalau misalkan lu udah kerja gak apa-apa mereka mau minta apapun ke kita itu oke, yang penting kita ada rezeki lu kasih. Itu menurut gua ekonomi bukan masalah, yang penting cara dia minta ke kita dengan baik, cara lu ngasih ke dia dengan baik, itu menurut gua bukan masalah. Ekonomi itu bisa dicari. Jadi gini, Kasarnya lu ngomongnya gak enak kan gitu. gak enak ya. Jadi sebelum aku terjun ke dunia kayak gitu, aku kan buka konten. Oke. Penghasilan awal-awal nggak seberapa lah, tapi si mama nargetin sebulan harus segini gitu. Oh, jadi karena ekonomi lu nekat kayak gitu. Gitu. Oke, oke. Aku awalnya cuma nyolok doang ke sini, Iya, oke, cuma oke. mancing doang kata apa. Tapi Beb, sorry, semua pekerjaan itu harus ada target. Menurut gue itu hal yang wajar. Lu Iya. boleh kerja kayak gitu, tapi lu ditarget gue sekian dalam waktu jangka 3 bulan dulu berhenti duit lu tabungnya atau apa lu sama Itu juga menurut gitu gue ya. worth it sih. Kalau orang gimana? Kan aku buka konten. Iya. Jadi garis. Kayak gue nih kayak kerja begini Beb, targetnya nanti banyak Beb. Bukan kan? Kayak gue nih, gue planning kayak gini. Bu, target kita banyak banget. Target kita tuh banyak banget gitu loh. Cicilan gitu. Bukan cicilan mah udah wajar. Jadi dari hasil kayak gini tuh Kayak lu lu harus punya apa, punya. rumah kayak Iya. terus mobil kayak. Ya usaha menurut gue usaha udah worth it lah, usaha buat diri Usaha sendiri, seenggaknya kontrol kalau kecil-kecil gue nih ya target dari sini gue pengen buka laundry dekat yang banyak kosannya. Ya Nah, nggak? itu lumayan. Kayak foto Seandainya ini pasti lo bakal sedih banget kalau anak lo lihat, ini bukan tentang kecewa atau apa, kalau anak lo lihat bahwa ibunya pernah dijual apa Ya, jual begitulah. katanya jual Jadi, dirinya, apa yang lo katanya Jika Kayak jelasin aja seadanya. Anak aku pasti ngerti. pesan buat anak lo? Gak tau apa ya. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa mau nangis aja. Lo nangis aja, ekspresiin diri lo, kenapa lo bisa sampai kayak gini, dan apa Ekspresikan harapan lo diri ke lo. depannya buat anak lo sampai biar Ya, gak benci pokoknya- sama lo. Mama ngelakuin ini tuh supaya yang terbaik buat dede. Oke, buat yang lain dia. Gak apa-apa. Oh, apa nangis saya aja. mau nangis aja. Nangis aja. Oh, guys, gila. Aku sedih. Perjuangan seorang ibu loh. Aku sedih, aku belum punya anak. Oh, nangis Gue nangisin dong ibu dia.
gue salut sih sama perjuangan semua Itu tuh perjuangan ibu sama buat seorang ibu anaknya. karena suatu saat gue juga pasti bakal married Lu bakal dan punya punya anak. anak. Pasti gue ngerasain apa yang lo posisikan kalau gue nggak punya pekerjaan. Mungkin jalan pintas kita memang bisa cepat, tapi seandainya kata kalau gue bisa ngulang semua pengalaman buruk pengen gue hapus. Karena apa? Gue nggak mau anak gue nanti seperti gue. Dan kasarnya lo bilang tadi kayak mama gue kayak begini, dan jangan sampai anak lo juga melakukan hal yang sama kayak lo. Iya lah, gila aja lu pengen anak lu Iya, sama. bener. Gue tuh paling Itu gue anak aku cewek cowok. Iya, untungnya cowok. Tapi ya, yang lebih harus hati-hati tuh cowok, Beb. Anak cowok. Karena cowok tuh kasarnya lebih bisa nakal dan kita bisa mengizinkan apa aja. Tapi dia tuh bisa membuahi. Semua anak harus dijaga. Mau laki-laki, mau perempuan itu menurut gua didik dia dengan baik. Lu harus satu-satunya cara ya. Kalau gua nih jadi ibu nih ya, lu lah udah gede. Lu mau pacaran di rumah. Tapi harus kelihatan dengan mata. Kalau gua gak akan jadi orang tua yang primitif yang ngapain lu pacaran? Gak usah gitu. Kalau papa tahu podcast ini, sorry karena bapak-bapak sekarang kan pada pegang handphone, Bu. Bapak gue juga pegang handphone dulu. Mau kayak gimana? Bukan gimana nih kalau bapak kan keras banget. Aku kan jarang ngobrol ya sama mama soalnya enggak. Nah, saking jangan ngobrolnya. Tapi seenggaknya dia bakal tahu dari sini. Jangan tahu. Tapi gue nyimpulin tadi masalah lu apa sih sebenarnya? Gue tuh bingung masalah lu dalam hidup lu apa sih permasalahannya? Ekonominya doang. Ekonomis. You mah kasih sayang pelukan orang tua. Iya itu juga ngaruh lah. Sometimes orang tua lo bakal bangga kalau nanti suatu saat kau berubah, dan jangan pernah ulangi itu lagi. Oh, jangan. Mana Begini, ya Pak Pramu. Pulang di podcast udah gak bener. Devi, makasih banyak loh lu udah mau datang ke podcast kita. Pokoknya jangan Di kapok sini ya. kita berbagi pengalaman hidup, iya nggak sih guys? Pesan terakhir dari gue, hidup gak selalu lurus. Kita gak selalu di atas guys, makanya Yang di atas kita- itu- yang selalu di atas itu gua. Yang di atas itu Anya. Ah. Bangsat emang. Bener, aku belajar ikut ketawa. Makin sini gua makin gesrek ya. Sekian podcast kedua dari kita, dari gua Anya Betadin. Dari Narin Jemina Dan Devi. jangan lupa like dan subscribe. Oke? Begini dong, bukan begini. See you, bye-bye. See you, bye.